Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Abdullah yang paling ganteng dan sangat memprihatinkan. Oke, seperti biasa, saya mau berbagi ilmu. Ilmu yang saya bagikan dan saya sampaikan adalah tentang kuku ya. Kuku, nih kuku. Dalam penelitian saya, kuku apabila kita memiliki kuku yang panjang seperti cakar kucing atau cakar ayam atau cakar singa atau cakar harimau, kuku panjang ya. Kalau kita memiliki kuku panjang, itu kita akan sulit untuk beraktivitas. Kuku panjangnya segini, kayak mana yang mau makan nasi, kayak mana yang mau cebok, ya kan? Kayak mana yang mau cuci baju. Nah, seperti itu. Akan tetapi, kuku juga bisa menjadi sumber masalah. Sumber masalahnya yang bagaimana? Kalau kita memiliki kuku panjang, panjangnya segini atau segini, atau lebih panjang lagi segini kukunya nih, panjang segini, itu akan dihuni oleh bangsa jin. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak, dan kawan-kawan memiliki kuku yang panjang, maka itu 100% akan dihuni oleh bangsa jin. Karena bangsa jin sangat suka untuk tinggal di kuku yang panjang. Seperti itu. Kenapa saya bisa tahu? Ya karena dari para ulama juga mengatakan demikian. Seperti itu. Kalau kuku yang panjang bisa dihuni oleh bangsa jin ya. Seperti itu. Bangsa jin kan nggak bisa dilihat. Memang nggak bisa dilihat. Akan tetapi bangsa jin sangat suka di tempat kuku ya. Kuku ini tempatnya kotor ya. Apabila kuku-kuku kita ini kan biasanya ada yang hitam-hitam kan. Di garis-garis di ujungnya ini ada hitam-hitam. Itu kuku itu ada cacingnya. Kecil-kecil. Kuman ya. Semacam kuman gitu. Kecil-kecil ya. Apabila kita memiliki kuku panjang, pada saat kita ngupil, itu akan terjadi pilek. Seperti itu. Begitu juga kita pada saat ada kuku nih, kita menggaruk-garuk entah pipi, entah hidung, digaruk-garuk nih kita gatal, maka si pipi dan hidung itu akan timbul jerawat akibat kuku-kuku ini. Bisa timbul jerawat karena kuku-kuku ini banyak kumannya. Seperti itu ya. Maka disarankan kalau kita memiliki kuku panjang, itu hari Senin atau hari Kamis dipotong kukunya ya. Dipotong hari Senin dan Kamis. Kalau kita memotong kuku, itu jangan dihabiskan full ya. Sisain sedikit aja kukunya ya. Tujuannya apa? Buat garuk kepala. Buat garuk yang gatel, garuk punggung, ya kan, tangan. Seperti itu. Tapi kalau kita nggak punya kuku dihabis full dipotong, kita akan kesulitan untuk menggaruk. Apa yang mau digaruk, kuku gak ada kan? Tapi kalau ada sedikit kuku aja kita masih bisa menggaruk. Mana yang gatal kan? Seperti itu. Memiliki kuku yang panjang juga kita akan kerepotan berjalan seperti kuku panjang di kaki. Saya akan memberi contoh ya. Ketika kita memiliki kuku panjang di kaki, itu kita akan jalan akan nyangkut-nyangkut, bahkan bisa nyangkut ke tanah, kuku jempolnya itu bisa berdarah. Kuku di kaki, apabila kita memotong kuku ya, ini contohnya kaki ya, contohnya kaki ini. Maka si yang potong ini hanya ujungnya saja. Jangan ke samping kiri, ke samping kanan, ke samping kiri. Potongnya ya, atau menggunakan silet. Karena
Kalau kita memotong ke samping kiri, nih kuku kaki contohnya nih, apa perlu saya mencontohkan kaki saya begini? Nah, begini. Ini kan kaki nih, ya kan? Kita harus potongnya dari ujung sininya aja. Jangan ke sini. Jangan ke sini nih, ini samping, jangan ke samping sini. Saya pernah uji coba dan meneliti tentang kuku ya. Saya pernah memotong kuku di sebelah sini sampai pinggir sini. Itu apabila kukunya tumbuh lagi panjang, itu akan timbul nanah. Bahkan di sini banyak tanahnya kuku ini. Banyak tanahnya. Dan apabila sudah luka timbul nanah, maka akan terasa sakit yang sangat luar biasa. Luar biasa maksud saya ya. Akan terasa sakit yang sangat luar biasa apabila kuku kita dipotong bagian samping sini. Jadi kalau kita memotong kuku jempol kaki, kita ujungnya saja ya. Ujungnya saja sini, ujungnya ya. Jangan di samping sini ya, jangan. Itu akan timbul nanah. Saya pernah uji coba dan meneliti tentang kuku ya. Jadi saya memotong kuku ke samping kiri, ke samping kanan. Nah, habis itu tumbuh lagi kukunya. Akhirnya si daging itu ketusuk kuku, timbullah nanah. Nah, setelah jadi nanah, itu kita kalau berjalan akan kesakitan, akan kerepotan, karena jempol kaki kita itu bernanah, gitu ya. Begitu juga dengan kuku di tangan, kita memotong nyampe ujung sininya aja ya, gak usah nyampe ke samping-samping. Ya khawatirkan kalau ke samping-samping juga nusuk daging ya, seperti itu ya. Jadi kalau timbul ketusuk daging ini, kuku daging nusuk kuku menusuk daging ini, dia akan timbul nanah karena ketusuk dagingnya kan, seperti itu, dan terasa sangat sakit. Kadang-kadang di tempat kuku ini kadang kulitnya ngelupas, entah ngelupasnya kenapa, tiba-tiba kalau kita sentuh tuh terasa sakit, seperti itu kuku itu kalau kulit kita ngelupas ya. Nah, kuku-kuku ini tidak boleh dikasih warna cat, mau cat putih, merah, hitam ya, atau cat pelangi. Jangan, kuku-kuku ini jangan dicat ya, dibiarkan alami saja ya. Kenapa kuku-kuku ini dibiarkan alami saja? Nanti kita kalau mau wudu mau sholat gimana? Nah, dikhawatirkannya wudunya nggak sah kan masih ada catnya gitu di kuku-kuku kita ini. Jadi nggak usahlah dikasih pewarna kuku-kuku itu, biarkan saja secara alami ya, seperti itu ya. Buat ibu-ibu, buat bapak-bapak dan kawan-kawan, jangan lupa memotong kuku kaki, kuku tangan seminggu sekali. Hari Senin yang paling bagus dan hari Kamis ya. Itu sunnah. Jadi kalau memotong kuku, disisain kukunya sedikit aja buat garuk ya. Jadi jangan dihabiskan full kukunya. Jadi kita akan kesulitan untuk menggaruk kulit kita yang gatal, seperti itu ya. Oke, ini saja yang saya sampaikan dan saya bagikan ilmu tentang kuku ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.